Halo, saya Rian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita ke lapangan dan juga hal-hal apa saja yang akan kita lakukan saat kita ke lapangan nanti. Yang pertama yang harus kita siapkan itu ada dua kategori perlengkapan, di mana kategori perlengkapan yang pertama adalah perlengkapan safety atau perlengkapan yang berhubungan dengan keamanan. Alat-alat safety yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah safety goggle, di mana safety goggle ini berfungsi untuk mencegah partisi atau partikel yang nantinya akan berdampak bisa berbahaya kepada mata kita. Lalu yang kedua ada first aid kit, di mana isinya juga peralatan medis standar seperti perban dan juga obat-obatan yang lainnya. Yang terakhir adalah safety shoe atau sepatu lapangan, sepatu safety, di mana yang saya pakai adalah sepatu trekking yang nantinya akan disesuaikan dengan medan yang nantinya akan saya datangi. Selanjutnya, selain dari ketiga dari perlengkapan safety yang saya sebutkan, ada juga peralatan safety lain seperti helm safety, vest atau rompi safety, dan juga peralatan safety lainnya, di mana peralatan safety tersebut biasanya dipakai di site pada area lapangan produksi migas. Jadi cukup ini saja yang saya bawa untuk ke lapangan kita nanti. Jadi intinya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, peralatan geologi atau peralatan lapangan yang kita butuhkan untuk ke lapangan itu yang pertama ada GPS, di mana GPS yang saya gunakan ini adalah merek Garmin tipe 62S. Lalu yang kedua ada palu geologi, di mana palu geologi ini lebih spesifiknya palu beku, di mana ini nantinya akan dipergunakan untuk sampling batuan pada singkapan dan outcrop. Selanjutnya ada kompas geologi, di mana kompas yang saya gunakan bermerek Brunton, di mana kompas geologi ini berbeda dengan kompas biasa, di mana kompas geologi memiliki clinometer dan juga bullseye untuk menentukan kemiringan perlapisan dan juga kelurusannya. Saya juga membawa catatan lapangan dan juga pulpen, di mana catatan lapangan ini sangat penting untuk mencatat hal-hal apa saja yang nantinya akan dideskripsi dan kita perhatikan saat kita ke singkapan nanti, ke lapangan nanti. Ukurannya sedang atau cukup di kantong dan memiliki cover yang anti air seperti cover kulit ini. Lalu saya juga membawa tas yang khusus untuk saya bawa ke lapangan, di mana tas ini nanti akan membawa semua peralatan saya. Setelah itu kita masukkan semua peralatan tadi. Dan kita siap untuk pergi ke lapangan. Setelah sampai di lapangan, hal pertama yang saya lakukan adalah memplotting titik singkapan atau outcrop ini di GPS saya. Setelah saya dapatkan titik koordinatnya, saya akan mencatatnya di buku lapangan. Nah, poin penting untuk pencatatan buku lapangan yang pertama adalah koordinat dari singkapan tersebut. Lalu yang kedua adalah waktu dan tanggal penelitian. Lalu selanjutnya adalah deskripsi secara megaskopis dari singkapan tersebut, dari outcrop ini, di mana secara megaskopis ini yang kita
perhatikan adalah seperti struktur geologinya dan juga kontak antar perlapisan batuan tersebut. Untuk mendeskripsi batuan secara lebih spesifik, saya akan melakukan sampling batuan, di mana dengan bantuan palu geologi dengan cara sampling seperti ini, kita menutupi bidang yang kita pukul dengan kaki kita supaya lontaran dari pecahan batuan tersebut tidak mengenai bagian dari tubuh kita. Nah, oke. Sekarang kita udah dapat sampel batuan yang cukup ideal ukurannya ya. Kita masukin ke plastik sampel. Lalu jangan lupa untuk penamaan sampel ini kita beri label. Contohnya seperti ST1 ya. Pastikan label tersebut bisa terlihat dan cukup tebal dan tulisannya tidak mudah hilang. Baru ditutup dengan rapat menggunakan plastik ziplock. Dan kita bisa masukkan ke tas untuk penelitian di studio. Nah, selanjutnya apabila pada outcrop atau singkapan ini terdapat perlapisan, saya akan melakukan pengukuran kemiringan strike dan dip, di mana strike dip ini adalah kelurusan dan kemiringan dari suatu perlapisan batuan. Saya akan melihat dulu dari singkapan tersebut, kira-kira bidang kemiringan mana yang bisa saya ukur kemiringannya. Bidang ini menurut saya cukup bisa untuk dilakukan pengukuran strike dip, di mana cara pengukuran strike dip, yang pertama kita buka kompas geologinya. Lalu kita tempelkan sisi east atau sisi timur dari kompas tersebut ke bidang perlapisan. Setelah itu kita perhatikan bullseye yang ada di kompas geologi, di mana kita harus berupaya untuk melevelkan si bullseye ini, di mana ada butiran udara air di bullseye-nya. Kita tempatkan di tengah-tengah bullseye. Setelah itu kita catat jarum yang menunjukkan utara jarum itu berada pada arah mana, yaitu di sini 155 derajat, menandakan strike dari perlapisan batuan ini atau kelurusannya itu berarah 155 derajat. Selanjutnya yang kita ukur adalah kemiringan dari perlapisan atau dip, di mana dip ini kita hitung, kita ukur tegak lurus dari arah perlapisan batuan atau arah strike yang tadi. Kita tempelkan bagian west atau barat dari kompas tersebut. Lalu yang kita lakukan adalah mencari titik level dari klinometer yang ada di kompas geologi, sehingga berada atau air udara yang berada di dalam air itu di tengah-tengah dari klinometer. Setelah klinometer berada di titik seimbang, lalu dilihat derajatnya di klinometer. Kalau untuk perlapisan ini sekitar 20 derajat. Dan selanjutnya saya akan mencatatnya di buku catatan. North 155 derajat east per 20 derajat untuk dipnya. Lalu selain itu juga kita lakukan sketsa lapangan, di mana sketsa ini adalah gambar secara merinci tentang outcrop ini, dimana dari cara menggambar sketsa yang baik dan benar adalah kita perhatikan arah utara dari singkapan ini,
Jadi kita ambil lagi kompas geologinya, lalu kita cari arah utaranya, di mana arah utaranya itu menunjukkan ke arah sana ya. Lalu kita menggambarkan sketsanya berdasarkan arah utaranya. Jadi yang pertama kita gambar adalah arah utaranya, north. Dan kita lihat gambar atau bentukan dari singkapan outcrop ini. Kita lihat secara dari atas kira-kira seperti apa gambarnya. Dan kita lakukan deskripsi lapangan dari batuan tersebut. Misalkan batuan ini adalah batuan beku, di mana lambangnya itu tambah, seperti tambah ini. Lalu ini ada kolam, kita gambarkan juga kolamnya, dan kita beri beberapa pepohonan untuk memperjelas sketsa tersebut. Setelah selesai mendeskripsi satu singkapan atau outcrop, jangan lupa mengembalikan kembali alat-alat lapangan kita dan kita masukkan ke tas sesuai dengan tempat semulanya. Dan jangan lupa palu geologinya juga. Setelah semua data kita rasa sudah lengkap, baru kita bisa kembali mencari singkapan yang lain yang berada di daerah penelitian kita.